Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom Kak Kesha. Shalom Kak. Shalom Kak Lisa. Shalom Kak Punce. Shalom Kak Ingrid. Shalom Kak. Iya, kita bertemu lagi di acara sekolah minggu secara online. Nah, tetap ingatkan di dalam memulai ibadah harus semuanya sudah keadaan rapi, sudah wangi, sudah mandi, dan memakai baju yang bersih. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, persiapkan hati adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke intinya lagi, kita mau pemanasan dulu supaya badan kita semuanya bergerak, supaya badan kita semuanya boleh bugar kembali. Nah, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Ya, semuanya ada di tempat berdiri ya. Dalam kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru ramah
Masih semangat adik-adik? Ya, biar tambah lebih semangat lagi kita ke pujian Tulis Nabida. Ya, semangat adik-adik ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Jadi Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ya, kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita berdoa dulu. Kita naikkan doa kita panjatkan kepada Tuhan. Adik-adik boleh melipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa buat berkat Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami hingga saat ini ya Bapa, kami boleh menikmati, kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, terlebih pada pagi hari ini Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, biar kami boleh berdiri, kami boleh bernyanyi memuji Engkau saat pagi hari ini. Semua itu karena kasih-Mu di dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Bapa, buat adik-adik kami Bapa, dimanapun mereka saat ini Tuhan Yesus Kristus berada, berkati Tuhan, penuhi hati adik-adik kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga lewat pujian kami, lewat hidup kami Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan sampai berakhirnya Bapa, biarlah seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Ya, kita angkat pujian, kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja-Mu.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah Tuhan untuk kita minggu ini adalah titah ke-10. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal titah ke-10? Mari sama-sama kita mengucapkannya. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian titah Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita akan meminta pengampunan daripada Tuhan atas segala dosa-dosa kita di sepanjang minggu ini. Tentu adik-adik sepanjang minggu ini banyak melakukan dosa, terutama melawan kepada orang tua, bertengkar dengan saudara, dan juga berkelahi dengan temannya dan suka berbohong. Nah, kita meminta pengampunan daripada Tuhan lewat pujian kita, yaitu kita angkat pujian Tuhanku bila hati kawanku. Adik-adik sekolah minggu, kalian pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa sepanjang minggu ini. Coba ingat-ingat dulu, dosa apa yang kamu lakukan sepanjang minggu ini? Berbohong, menipu, memukul adik, mencuri uang mama papa, dan banyak lagi. Coba diingat dulu. Nah, sekarang kita mau mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mau kan dosanya diampuni Tuhan? Nah, yang mau dosanya diampuni Tuhan, sekarang kita sama-sama berdoa. Sikap berdoa yang baik ya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu berdoa, memohon ampun akan kesalahan kami atas dosa yang kami perbuat sepanjang minggu ini, baik yang kami sengaja dan tidak kami sengaja, baik kepada orang tua kami, terhadap kakak dan adik kami, dan juga terhadap teman-teman kami ketika kami bermain. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita akan mendengarkan epistel. Sebelum kita mendengarkan epistel, kita angkat pujian O Yerusalem.
Epistel kita minggu ini tertulis dalam Matius 25 ayat 13. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal epistel kita minggu ini? Ayo, sudah menghafal kan? Nah, mari kita sama-sama membacakannya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan, kita angkat pujian Putri Sion. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tiba saatnya kita mendengarkan warta kita, yaitu warta sekolah minggu. Nah, warta kita yang pertama yaitu kita masih tetap ibadah di rumah atau ibadah online, namun kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, ayat hafalan minggu depan tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 1. Kakak ulangnya, ayat hafalan untuk minggu depan
tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 1. Nah, buat adik-adik sekolah minggu warta selanjutnya, yaitu kita tetap menilai ayat hafalan atau epistel adik-adik sekolah minggu. Dan kakak GSM juga akan menulis nama-nama bagi siapa yang mengirimkan video ayat hafalan. Ayo semangat tetap adik ya, kirimkan video ayat hafalanmu, sebutkan namamu, sebutkan margamu, sebutkan orang berapa dan dari mana. Ayo tetap semangat mengirimkan video deh ya. Nah, bulan Desember ini kita akan membagikan hadiah yang menghafal ayat hafalan. Tapi tetap semangat. Dan warta selanjutnya, pengiriman video ayat hafalan Matius 25 ayat 13 diterima paling lambat hari ini. Jika adik-adik kirim esok hari, itu tidak ditayangkan, tetapi ditulis oleh kakak GSM-nya. Nah, ini yang selalu lupa adik-adik ya, warta selanjutnya. Untuk persembahan adik-adik sekolah minggu, boleh dititipkan ke mama atau papanya, boleh juga dititipkan ke Perhaladowik masing-masing, supaya persembahan adik-adik sekolah minggu tetap diwartakan setiap hari minggunya. Boleh adik-adik ya? Sekian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dialah untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tuhan kami, Allah kami, Ya Yesus sobat kami, Ya Yesus Tuhan kami, Sang Penebus dan Juru Selamat. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatimu, ambil Alkitabmu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada hari ini. Dalam Advent ketiga saat ini, kami bisa menerima kesehatan yang dari Tuhan. Dan
kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah online kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, satukan hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, yang tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan cintai, renungan kita hari ini adalah Yesus menyampaikan firman kepada banyak orang dalam perumpamaan. Perumpamaan tentang 10 gadis yang menanti kedatangan mempelai laki-laki. 10 gadis tersebut membawa pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Tetapi 5 diantaranya bodoh dan 5 yang bijaksana. Gadis-gadis yang 10 itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ya, 5 dari antara mereka membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai laki-lakinya tidak kunjung datang, mengantuk mereka. Mereka yang 10 orang itu mengantuk, lalu tertidur. Pada waktu tengah malam,
terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, mempelai datang, sambutlah dia, sambutlah dia, songsonglah dia," katanya. Dan gadis-gadis itu pun bangun dan membereskan pelita mereka. Tapi gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Mintalah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam," katanya. Apa jawaban gadis-gadis yang bijaksana itu? "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Nah, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak tersebut, kelima gadis-gadis yang bijaksana itu sudah masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki ke ruang perjamuan kawin itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang bodoh tadi dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi mempelai laki-laki menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ya, luar biasa ya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Nah, adik-adik yang Tuhan cintai, Tuhan Yesus. Siapa tadi mempelai laki-laki yang dinamakan dalam perumpamaan ini? Adalah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya dan menjemput kita orang percaya. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Itulah yang kita nanti-nantikan saat ini, terlebih di dalam Minggu Advent saat ini, yaitu Minggu Penantian. Dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau menekankan kesungguhan dari orang yang menanti. Para gadis yang bijaksana itu telah mempersiapkan diri dengan matang, tetapi betapa malangnya kelima gadis yang bodoh tersebut. Mereka menunggu sampai tertidur, tetapi tanpa mempersiapkan pelita yang tetap menyala. Adik-adik yang manis, adik-adik yang ganteng, kita sekarang sedang menanti kedatangan Kristus. Bagaimana sikap penantian kita? Yaitu marilah kita hidup dengan Roh Kudus setiap harinya, ya. Marilah kita hidup dengan bimbingan Roh Kudus setiap harinya. Jangan tunda untuk mengasihi. Jangan tunda untuk memaafkan. Jangan tunda untuk berbuat baik. Jangan tunda untuk berdamai, dan berhentilah melakukan kejahatan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Karena itu, seperti ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu Matius 25 ayat 13 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kita tidak tahu kedatangan Kristus kedua kalinya, tetapi tugas kita persiapkan hatimu, imanmu, percayalah Yesus pasti akan datang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kuatkan dan mampukan kami
untuk selalu setia mengikut Engkau. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mempersiapkan iman dan kepercayaan kami dalam menantikan kedatangan-Mu kedua kalinya ke dunia ini. Engkau berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati semua orang tua kami, bahkan jauhkan dari kami segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang tetap membimbing kami dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahannya boleh diangkat ke atas, tangan kanannya. Kita berdoa, boleh diangkat persembahannya ke atas ya. Kita berdoa buat persembahan kita. Katakan, Ya Tuhan, terimalah persembahanku yang kecil ini. Amin. ya kita angkat pujian. Puja buat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat Advent buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas!